Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Ulfia dengan NIM G0025201. Saya dari kelompok A6. Kali ini saya akan membahas tentang laporan anatomi di blok 1.3. Nah, yang pertama itu ada laporan 1. Dava sedang maraton nonton One Piece dari episode 1. Ia melihat Zoro sering berlatih angkat beban dan punya perut six-pack. Dava juga ingin perut six-pack seperti Zoro dan memutuskan untuk mulai latihan. Namun, ia bingung harus melatih otot apa. Sehingga ia bertanya pada kamu yang kebetulan sedang mempelajari anatomi abdomen. Yang pertama itu pertanyaannya, jelaskan pembagian lapisan dinding abdomen anteratorial dan posterior, dan kedua itu jelaskan mengenai sistem otot yang ada di abdomen, dan ketiga itu jelaskan mengenai organ retroperitoneal dan intraperitoneal. Nah, di sini ada lapisan dinding abdomen anterolateral. Yang pertama itu dilapisi oleh kulit, ada fascia superficialis, yang ketiga itu ada musculi, dan keempat itu ada fascia transversalis, dan kelima itu ada fascia atau jaringan lemak, yang keenam itu ada peritoneum parietra. Dan selanjutnya ini ada lapisan dinding abdomen anterolateral. Nah, seperti yang kita ketahui di gambar tersebut ini adalah yang dilapisi oleh kulit yang dari luar. Dan yang gambar kedua itu menjelaskan tentang di situ ada anterior, menunjukkan bagian depan tubuh atau sisi perut. Di area ini terdapat perut vertikal anterior. Dan selanjutnya itu ada anterolateral, menunjukkan area depan samping. Di sini terdapat otot perut anterolateral pipi. Selanjutnya itu ada posterior, yang menunjukkan bagian belakang tubuh, mencakup punggung dan tulang belakang lumbar atau lumbar vertebra. Nah, selanjutnya itu ada lapisan dinding abdomen posterior. Itu yang dilapisi oleh kulit. Nah, itu yang lapisan pertamanya itu ada latissimus dorsi, yang lapisan keduanya itu ada obliquus externus, yang lapisan keempat itu ada quadratus lumborum, yang terakhir itu atau yang disebut dengan jaringan lemak. Nah, selanjutnya itu kita menuju di lapisan dinding abdomen posterior. Nah, di sini yang gambar pertama itu yang di samping itu menjelaskan tentang yang saya jelaskan yang sebelumnya itu ada anterior, ada posterior, dan anterateral. Nah, selanjutnya itu yang gambar di samping itu ini adalah selubung jaringan ikat yang kuat membungkus otot-otot punggung di bawah. Diagram yang menunjukkan 3 lapisan. Yang pertama itu lapisan anterior, yang kedua itu lapisan tengah, yang ketiga itu lapisan posterior. Selanjutnya yaitu sistem otot abdomen anterolateral. Seperti yang kita lihat di gambar ini, itu adalah gambar abdomen. Selanjutnya ada sistem otot abdomen posterolateral. Ini di bagian abdomen, kalau tidak salah itu di bagian abdomen dalam. Seperti yang kita lihat di gambar itu ada beberapa, yaitu panah yang ditunjuk oleh di bagian abdomen tersebut. Selanjutnya itu ada organ intraperitoneal dan retroperitoneal.
Nah, di sini gambar tersebut itu menunjukkan seluruh permukaan organ yang dilapisi oleh peritoneum vertikal. Nah, organ-organ ini melekat pada dinding posterior dan interior rongga perut melalui mesenterium. Nah, organ ini terletak di belakang peritoneum parietal dan hanya dilapisi oleh peritoneum dan permukaan anteriornya. Nah, selanjutnya itu ada laporan kedua. Rama gemar menonton Tan Boy Kun di YouTube setelah melihat dia makan mie pedas dan ayam goreng. Rama langsung memasak 2 bungkus mie pedas dan membeli 2 porsi ayam goreng. Keesokan harinya, Rama curhat ke kamu karena merasakan sakit perut hingga kerongkongannya terasa pedas. Kamu pun curiga Rama mengalami GERD. Jelaskan anatomi gaster beserta sphincter yang digaster. Nah, kita selanjutnya itu masuk di anatomi gaster. Nah, sedangkan yang seperti yang kita ketahui itu gaster itu terdapat ada 4 bagian. Yang pertama itu fundus gastricum, yang kedua itu pars cardiaca, yang ketiga itu corpus gastricum, yang keempat itu pars plica atau anterum dan canalis pliquium. Dan selanjutnya itu ada ini gambar di gaster tersebut. Nah, ini di gambar tersebut ini bagian bahwa kerongkongan yang masuk ke dalam rongga perut dan terhubung langsung dengan lambung. Nah, area transisi di lapisan jaringan kerongkongan ini bertemu dengan lapisan lambung. Nah, masuk makanan dan kerongkongan ke bagian lambung. Bagian lambung ini di area ini disebut kardia. Nah, selanjutnya itu ada laporan ketiga itu Raka, seorang siswa kelas 11, merasa perutnya sakit sejak pagi. Awal rasa nyeri muncul di sekitar pusat dan hanya terasa seperti kram ringan. Namun beberapa jam kemudian nyeri tersebut berpindah ke bagian kanan perut dan semakin tajam. Raka juga merasa mual, hilang nafsu makan, dan ketika teman sekelasnya menekan sedikit di area tersebut, rasa sakitnya bertambah hebat. Nah, di sini jelaskan letak-letak appendix, letak yang paling umum, cara pengukuran beserta nama, garis, dan titik pengukurannya. Baiklah, di sini ada letak appendix seperti yang kita ketahui itu di bagian perut. Nah, itu ada 4. Yang pertama itu ada appendix rectocaleal, yang kedua itu ada appendix postelealis, dan ketiga itu ada appendix pelvium, dan keempat itu ada appendix prealis, dan kelima itu ada appendix subclavialis. Nah, itu letaknya. Yang pertama itu ada appendix rectocaleal, itu terletak di belakang mengarah ke atas, merupakan bentuk yang paling umum. Dan yang kedua itu terletak lebih mengarah ke kiri di belakang ilium dan mesenterium. Dan yang ketiga itu ada yaitu mengarah ke bawah atau yang melewati mayor dengan ujungnya melebihi tepi atas panggul bawah. Dan yang keempat itu ada terletak lebih mengarah ke kiri di depan ilium dan mesenterium. Dan kelima itu terletak di descendens dan caudal. Demikian penjelasan dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.